orang kaya, ada orang tidak kaya. Karena orang kaya, di saat dia mau tidur pun dia masih memikirkan gimana cara mau kaya. Lain dengan orang-orang yang tidak mau kaya, dia hanya mau kaya dengan angan-angannya. Lalu mengatakan seandainya. Lebih banyak mengatakan seandainya. Itu yang disebut oleh Imam Mu'ta'ilah. Angan-angan itu ciri-cirinya tidak ada actionnya. Tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi. Jadi kita mau jadi apa, aksinya apa? Semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Datangi guru-guru, masyayikh, mursyid. Walaupun kata orang dia ahli bid'ah, tak usah khawatir. Yang ngomong dia ahli bid'ah, nggak punya sanad zikir. Sang mursyid punya sanad zikir kepada Rasulullah SAW. Ya, mohon maaf, habis makan ini lidah saya agak sedikit lengket-lengket, tapi jadi bisa ngomong, alhamdulillah. Apabila kolbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan kolbu. Nonton yang menenangkan kolbu. Ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, sekarang ada berikutnya. Ada ceramah gosipin orang, sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustaz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan naik orang. Harusnya dia hijrah dulu kolbunya, punya mursyid dulu, supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang, baru jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan kolbu dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri. Buktinya, dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita nggak sanggup berpikir keras seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya. Walaupun tidak paham-paham secara akal, tapi secara ruh dia bisa merasakannya. Bapak Ibu yang makan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, kolbu itu ada 3 jenis. Ada kolbu yang mayit, mati. Ini kolbu tidak bisa diapa-apakan. Sawa'un alaihim fa'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diajak zikir enggak bergerak, diberikan zikir tetap mati. Itu kolbu yang mati. Semoga kolbu kita tidak ada yang mati. Insyaallah hadir di sini berarti kolbunya tidak mati, ya. Dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya, insyaallah tanda kolbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas kolbu yang hidup. Tapi mungkin kolbu yang kedua, kolbun marid, sakim, kolbu yang sakit. Makanan kolbu zikrullah, makanan kolbu Qurannya Allah, kalamullah. Tapi tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah mata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tak bisa dinikmati. Maka lampunya itulah iman. Orang yang percaya, maka bercahaya kolbunya. Tinggal diisi, dihias nama-nama Allah. Satu nama cukup. Allah, sungguh akan terang, akan indahnya luar biasa. Allah, 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 Allah. Nanti tinggal diganti
Allahur Rahman, Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama, qalbul mu'min baitullah, qalbul mu'min arsyullah. Kalbunya orang beriman baitullah, masjid. Masjid dibuat kaligrafi. Oleh karena itu Imam Bahauddin An-Naqsyaband mengatakan apa? Aku mengukir kalbuku dengan nama Allah. Lalu Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan main. Jangan-jangan kalbunya kosong nih. Ini kalau ada bangunan tidak diisi, tidak ada yang masuk, gimana? Siapa yang tinggal dalam? Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita, rumah tubuh ini, orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular, dari kalajengking. Masuk ke dalam, paham? Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Bu Hajah Fatimah, Atirah ya. Atirah itu artinya bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan atiratul qulub hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengharum kalbu, kalau tadi kaligrafinya, penerangnya, pengharumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika jalan, itu tempat yang beliau lewati harum. Sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat. Sama jika kolbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda Nabi Muhammad SAW, itu kolbu akan harum. Jika dia berkalam, kalamnya harum. Jika dia berkata-kata, katanya indah. Sudahkah kolbu ini harum dengan nama Sayyidina Muhammad SAW? Sudah belajar sirah Nabi, tapi suka menyalahkan orang, suka merendahkan orang beda faham, berarti nama Rasulullah belum bertahta di dalam. Jika tanda rumah orang Islam biasanya, walaupun ini tidak wajib, ada kaligrafi Allah, Muhammad, betul. Sama di sini juga harus ada dua nama itu, dua sifat Nabi Muhammad SAW, ya, juga harus ada. Ya, menyenangkan orang lain.